wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 P1 kelompok 4. Saya Ayu Dismawati, nomor absen 3. Saya Sofiatul Mafira, absen 32. Saya Widya Difarahma, presensi 36. Dan teman saya Anissa Aulia Nurus Syifa, absen 2. Kak Bila dari Unisbank ya. Sebelumnya izinkan saya bertanya ya Kak. Untuk pertanyaannya, apa visi dan misi perguruan tinggi ini? Jadi di Unisbank itu memiliki visi dengan harga yang terjangkau itu biar yang ingin kuliah tuh bisa terjamin gitu kan. Sekarang kan tahu PTS kan mahal. Di Unisbank sendiri tuh emang latar belakang sendiri tuh memiliki fasilitasnya emang udah tercukupi dengan harga yang terjangkau seperti itu. Kalau untuk tahun berdirinya Unisbank ini didirikan tahun berapa ya? Kalau Unisbank itu berdiri dari tahun 1968 itu udah hampir 60-an tahun berdiri, jadi emang prospek kerjanya udah terjamin. Jadi kalau misal nih kalian pengen masuk ke Unisbank, kuliah di Unisbank, emang nanti insya Allah nanti waktu emang udah lulus prospek kerjanya udah aman gitu. Berarti ini udah ada kerja sama pihak-pihak yang lain gitu? Ya udah, jadi Unisbank itu emang udah ada kerjasama di beberapa pihak, terutama di perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Soalnya kan emang dari alumni Unisbank emang udah kebanyakan kerjanya emang terjamin. Itu dari di perusahaan besar, baik itu di hotel ataupun mungkin di perusahaan kayak di proyek gitu. Ya, udah Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Keunggulan perguruan tinggi ini dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita punya yang namanya budaya akademik Islami. Jadi ini adalah budaya jamaah, budaya bersosialisasi secara Islami. Bagaimana sahabat dengan spektrum kita punya namanya birrul walidain. Bagaimana mahasiswa kepada dosen itu seperti kepada orang tuanya, takrimul aulad. Bagaimana dosen itu seperti orang tuanya terhadap mahasiswa. Jadi tidak ada yang namanya dosen killer, tidak boleh di tempat kami. Mungkin ini yang membedakan kita dengan yang lain. Di samping mungkin prodi yang lain ada sama, cuman untuk budaya kayak ini insya Allah hanya di Unisbank. Terus apa saja fasilitas umum yang tersedia? Kita punya rumah sakit sendiri, jadi mahasiswa kalau ada gangguan kesehatan itu nanti bisa langsung ke rumah sakitnya Uniswa Sultan Agung. Kita punya fasilitas gedung itu ada yang 10 lantai, ada lab yang untuk kedokteran khusus labnya aja 8 lantai, ada punya RSIGM, jadi rumah sakit Islam khusus gigi dan mulut. Kita untuk khusus itu aja kita punya. Kalau secara fasilitas kita punya sport center untuk mahasiswa, kita punya auditorium yang kapasitasnya sampai 5.000 orang, kita punya pesantren mahasiswa 4-5 unit ada, kita punya masjid kapasitas 5.000 jamaah ada. Apalagi Sistem penerimaan mahasiswa lewat apa? Lewat online semua pendaftarannya. Jadi kita daftar online bisa di ini pmp.unisula.ac.id. Nanti kalian pilih mau daftar di fakultas apa, program studinya apa, jalurnya apa. Jalur itu jalur reguler, atau kalau pakai rujukan tahun kemarin kita punya beberapa beasiswa. Ada KIPK kuliah, itu bebas biaya kuliah, uang sakunya per minggu 950 per bulan 950.000. Udah biaya kuliah gratis, dapat uang saku. Terus ada beasiswa Khairul-Ummah, sama persis kayak KIPK, cuman ini dari lokalnya Unisula sendiri. Bebas biaya kuliah, dapat uang saku 500 per bulan. Satu lagi, kuliah di Unisula gratis pakai jalur hafal Al-Quran. Minimal berapa? 5 juz sudah dapat ini bebas
sewa gedung, tapi bayarnya dipotong sekian persen. Nanti perjalanannya kamu kuliah, perjalanannya kok nambah misalkan 10 juz ngajuin, tambah potongan. Kok sebelum lulus bisa dapat 30 juz, ngajuin enggak usah bayar. Udah dapat berapa juz? Belum dapat. Niatnya udah dapat. Udah ya. Ya lagi. Dan kerjasama itu ada. Ya, apa saja kerjasama dengan institusi lain? Kerjasamanya dengan perguruan tinggi luar negeri. Jadi hampir setiap tahun kita ngirim student exchange, terus lecture exchange yang guru dosennya juga. Kita biasanya ada di Dongseo University itu di Korea, ada Myeongji College itu di Korea Selatan, ada Rotterdam University itu di Belanda, ada beberapa di Malaysia, dan itu kerjasamanya real. Memang mahasiswanya kita kirim ke sana, yang dari sana ke sini juga. Saat ini di Unusula ada beberapa banyak, sekitar 20 lebih mahasiswa asing yang memang bukan pertukaran mahasiswa tapi kuliah di Unusula. Mahasiswa asing dari beberapa negara. Fasilitas itu yang tersedia di universitas ini apa aja ya? Untuk fasilitasnya lengkap ya, termasuk ada lab terpadu, ada lab komputer, ada perpustakaan, juga ada gedung organisasi mahasiswa, ruang belajar, taman belajar, dan ada masjid ya, ada kantin dan sebagainya. Itu lengkap banget. Kalau proses pembelajaran di perguruan tinggi ini gimana? Untuk proses pembelajarannya itu kita dilaksanakan secara luring, bukan daring lagi. Kalau luring kan offline ya, jadi seluruhnya kegiatan full di kampus pembelajarannya. Untuk biaya yang harus dibayarkan apa aja? Untuk biaya tentunya di sini ada link di Tribeliopack UA Jogja. Nanti di situ ada, kalau teman-teman minat di prodi apa, di jurusan apa, bisa langsung klik link ini. Cuman kalau dari saya, dari program studi pendidikan agama Islam, itu kalau untuk biayanya itu di sekitaran 3,5 sampai 4 juta. Jadi tergantung teman-teman nanti milih prodi apa, program studi apa, nanti harganya berbeda-beda ya. Untuk biayanya berbeda-beda. Kalau penerimaan mahasiswanya lewat jalur apa saja? Nah, untuk penerimaan jalur mahasiswa baru, kami ada ini, ada di pendaftaran. Nah ini kan ada pendaftaran, terus tes, pengumuman, lalu registrasi akhir. Untuk jalur pendaftarannya ada jalur prestasi, jalur PMDK ini jalur undangan, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non akademik, jalur reguler, lalu jalur KIP. Kalau untuk rencana strategi dari perguruan tinggi ini dalam 5 tahun ke depan itu apa aja? Untuk rencana universitas kami di 5 tahun ke depan, tentunya kami akan membuat universitas kami yang lebih maju lagi. Untuk ke depan kami akan membuat atau
ada jalur KIP. Kalau KIP sama kalau di sekolah kan ya ada juga KIP. Kalau bisa masuk melalui jalur KIP ini free, biaya kuliah 0 rupiah. Gratis semua. Gratis semua, mulai dari masuk kuliah sampai dengan wisuda 0 rupiah. Kemudian kalian mendapatkan uang pendidikan bulanan sekitar 750. Kalau sekarang udah naik kayaknya 2 juta malahan. Kalau nggak 1 juta 200, 2 juta udah naik. Itu setiap bulan. Iya, setiap bulan buat kalian sendiri. Untuk jalur KIP ini yang bisa dimasuki adalah kesehatan masyarakat. Sementara ini harus jurusan kesehatan masyarakat. Nah, Mbak Mi jelasin dulu kesehatan masyarakat nantinya kemana kan gitu ya. Kesehatan masyarakat itu luas jangkauannya. Jadi kesehatan masyarakat itu punya jurusan namanya kesehatan keselamatan kerja. Kalian cuma ngawasi aja para pekerja. Kalau terjadi kecelakaan kerja berarti kalian yang tanggung jawab. Nah itu tok tugasnya. Ya kerjanya luas, bisa di perusahaan, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di Pertamina, pertambangan. Semua membutuhkan K3. Karena sekarang semua instansi wajib memiliki K3. Itu ya. Ambilnya kesehatan masyarakat kalau mau KIP. Tapi kalau KIP ini nanti udah kalau saya punya KIP itu otomatis bisa dapat atau nanti ada seleksi Tetap lagi? ada seleksi karena yang daftar KIP kan biayanya banyak. Kita seleksi dari semua pendaftar, kita seleksi memang yang paling masuk kriteria. Yang diutamakan memang yang dapat KIP gitu ya. Terus apa ya, yang dapat kayak PKH segala macam itu kan diutamakan memang. Nanti kan dapat kunjungan juga dari kampus ke rumahnya bagaimana. Kalau memang masuk kriteria berarti kan masuk. Dari itu semua nanti diseleksi karena tidak mungkin semua yang masuk kami terima. Karena dari pemerintah kami hanya dikasih jatah ya. Nggak semua yang masuk diterima. Tapi misalkan satu kampus dijatah hanya 5 orang atau 10 orang. Jadi nggak semuanya diterima. Makanya harus diseleksi. Itu yang KIP. Kalau berminat di KIP mending daftar dulu. Kan pengumumannya memang belum keluar ya. Belum keluar karena KIP ini dari pemerintah. Nanti pengumuman keluar itu sekitar bulan Juli. Oh, bulan Juli. Tapi kalau mau daftar dulu boleh. Bilang aja daftar jalur KIP nanti di form pendaftaran. Nanti kan di barcode nih. Di barcode. Nanti di sana bikin akun. Ya. Jadi buat akun dulu. Jadi akun pakai nama sama pakai password yang paling mudah biar gak lupa-lupa. Setelah bikin akun baru bisa daftar. Nanti bisa daftar di sana kan ada reguler, hafiz apa, centang yang maunya apa. Daftar dulu di sini. Kalau daftarnya di sini free. Kalau daftarnya di luar expo berarti biayanya 200.000. Semuanya ditransfer. Kami nggak menerima cash ya. Semuanya ditransfer terus diupload. Nanti di sini ada formnya untuk upload semua dari HP. Jadi daftarnya bisa dari HP. Itu ya. Terus kemudian ada jalur prestasi akademik dan atlet atau akademik dan non akademik. Sekarang kan banyak tuh olimpiade online itu kan bisa digunakan. Yang penting kejuaraan nasional masuk atau minimal kabupaten ya masuk kalau yang langsung. Kemudian yang non akademik misalkan olahraga punya prestasi silahkan. Non akademik kan tahu ya semuanya puisi boleh, olahraga boleh, pokoknya di luar akademik. Tapi kalau punya prestasi sekaligus punya KIP itu ambil yang mana Kak? Monggo, kalau misalkan mau ambil KIP boleh, misalkan nanti nggak lolos di KIP kan bisa ikut jalur prestasi. Nah, keuntungannya di sana ya. Terus ada jalur yatim piatu. Yatim piatu juga sama, jadi 50% free SPI-nya. Kalau ada saudara tetangga yang pengen kuliah, tapi dia yatim piatu, sambil ke sini nanti ya. Nah, jadi bisa ikut. Jadi bisa ikut program. Kemudian ada oleh jenjang itu dari D3. Kemudian PMDK. PMDK sudah buka mulai dari sekarang sampai 28 Februari. PMDK ini juga otomatis kalau keterima nanti akan dapat potongan SPI 50%. Ya, PMDK ini kan nanti sampai Februari. Jadi pengumumannya setelah Februari ini nanti diumumin yang masuk siapa karena pendaftarnya juga banyak. Jadi harus diseleksi juga. Kalau memang yang masuk nanti berarti SPI-nya otomatis 50% dapat potongan. SPI lumayan ya. Kalau misalkan ambil keperawatan aja, SPI ini, SPI gelombang 1 keperawatan 10.250. Kalau 50%-nya aja udah 5 juta sekian. SPI itu dibayarkan langsung ketika masuk atau
SPI dibayar hanya 1 kali selama kuliah, dicicil selama 1 tahun atau 3 kali ya. Jadi 1 tahun itu cicil 3 kali, itu SPI. Setelah ini bayarnya hanya UKT. UKT itu seperti SPP, dibayarkannya setiap bulan. Misalkan orang tuanya petani yang dia bisanya bayar 3 bulan sekali, tidak masalah, dikalikan aja. Misalkan UKT sekian ya dikalikan 3. Mau bayar 6 bulan sekali tinggal dikalikan 6 ya, tapi hitungannya per bulan. Jadi tidak bisa ngerek-rek saya tuh kuliah nanti kira-kira habisnya berapa, bisa dihitung. Oh, berarti ini setiap 6 bulan. Setiap 1 bulan sekali, tapi bisa dibayarkan per 6 bulan atau 3 bulan, tinggal dikalikan aja itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.